Dan pokok ki sambil koyo lah susubang mo to. Na inang ladi lambi na mula ko dako te kina po le pong tamin ting kaparandu lang may tainan. Den requestina na ko rogiliu kan ke si solo mo kan te no pripalayukan na te kira gitu gamara emasnya. Gamara diamond bukan lagi emas, diamond. Ya. Marilah bersama-sama kita menikmati dan kita bersyukur kepada yang request tadi. 1, 2, 3, 4 30.000 tadi yang request. Perjalanan ini putih. Kita melewati hari-hari pelayanan kita, apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa ada Tuhan yang bersama menolong kita. Apalagi menjelang mutasi, kadang-kadang kita tidak tahu kemana Tuhan, dan memang kita tidak tahu kemana Tuhan akan membawa kita untuk melayani. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita, tapi jalan Tuhan adalah yang terindah, ya. Amin. Angkat tanganmu dan kakimu. Kita ada di sini hanya oleh anugerah Tuhan.
Dan bagi gereja Tuhan, gereja Toraja. Gereja Toraja dipanggil Tuhan. Himne gereja Toraja. Terima kasih sekali lagi. Di akhir masa periode dan akhir masa pelayanan, akhir juga mengikuti Rekoleksi. pertama kali mengikuti rekoleksi. Pertama dan terakhir. Kenapa? Ya. Jadi pertama dan terakhir kayaknya ikut rekoleksi. Yang pertama ya tekani toma tua boda untuk tak kita kesana nih. Bayi misa kekurangan te pertemuan tak atas standar nasang pak. Kemudian lalu sebenarnya mau bercerita dengan teman pada malam hari atau sore hari, tapi pada malam sama kamarana. Saya tuh sempat simpan pelayanan berbagi, terutama berbagi pelayanan. Yang kedua, sebab tentu tamu kita terus kita mencelako sebagai pendeta yang sudah melayani 26 tahun. Ada satu saya sampaikan sebagai kakak. Pertama, sebab makin luar biasa kipira. Aku sama. Sampai hari ini di rumah tangga kami makan bersama paling tidak 2 kali bersama-sama di rumah makan, di meja makan. Terpelihara, kecuali waktu saya di sini. Ya. Dan ketika anak saya kuliah, tentu Jo Mangkasa, Jo Palu, Jo Jogja, tak kisi soal kuman gitu. Tapi paling tidak melalui video call doa makan bersama. Yang ketiga, Pak Sulaiman mengatakan, Sulaiman Aloliki kemarin ya, terus seseng mengandalkan
pendeta itu pilihan. Jadi mungkin lepas jangan dulu kita sempat pilihan karena ya itu apapun yang kita hadapi, terutama bagi adik-adik saya yang masih muda, dan lima lebih lonceng yang tinggal persoalan. Jadi dia itu mana malam proponen malah kolala masuleleko. Yang tentu kepekaan ini atau berkerutan ibu sini sama Pak Direktur. Bagaimana betul-betul membekali apalah jadinya kreatornya ke depan kalau dipimpin oleh orang-orang cengeng, orang-orang yang sudah yang gampang menyerah, orang-orang yang gampang diombang-ambingkan oleh masalah. Dan saya kira terima kasih. Rekoleksi baru kedua kali ikut rekoleksi Pondoran pertama, yang kedua. Dan menurut Pendeta David nanti diusul 65 supaya masih bisa ikut. Yang saya mau sampaikan, sebab tidak semua sama masa tugasnya. Bagi kakak-kakakku yang sudah mau emeritus, ini bisa dipertimbangkan supaya ada bahan dalam rekoleksi ini untuk mempersiapkan bagi yang emeritus, supaya kita tidak mengalami satu istilah lagi itu post-Paul syndrome. Itu yang persoalan. Bagaimana memahami emeritus itu tak sampai kita berada di jemaah. Itu yang penting. Bukan persoalan apa yang bikin ini, tapi juga itu penting. Ya saya kira itu karena materi itu tidak ada muncul. Jadi kalau bisa dipersiapkan untuk yang emeritus, karena kalau panjang umur di saya kurang, mudah-mudahan dapat emeritus. Kemudian usul ini kan komunikasi gitu. Kalau yang sisa 8 tahun macam kali itu, tugasnya dipertimbangkan bagi dua misalnya itu. Kali muda saya 4 tahun. Terima kasih. Sebenarnya saya tidak ingin bicara, tapi karena Pendeta Seni menyebut nama saya, jadi saya berdiri. Pertama, setelah basis kami jalani, ternyata di situ kami sadar bahwa perjalanan kami sudah cukup jauh. Dan di perjalanan itu kami pun disadarkan bahwa sungguh kami diubahkan. Dari awal kami termotivasi sampai di sini, ternyata ada sebuah perubahan yang sangat besar dalam perjalanan itu. Itu yang menyadarkan kami di situ. Dan ternyata di situ kami, khususnya saya, semakin menyadari bahwa betul-betul ini adalah sebuah panggilan yang harus dipertanggungjawabkan sampai hayat di kandung badan dia. Dan saya terproses. Pendeta Seni kagum melihat saya. Ya, kagum melihat saya, katanya sudah ada perubahan. Kalau kemarin-kemarin itu Pendeta Seni susah melihat kependetaan dalam diri saya. Ya, tapi saya katakan itulah sebuah proses membentuk saya seperti ini. Jadi tentunya kita semua lah. Intinya bahwa di sini kita semua semakin disadarkan bahwa luar biasa kasih Tuhan menyertai kita, dan ternyata perjalanan kita sudah cukup jauh dan masih akan tetap kita jalani ke depan. Itu proses yang akan mengubahkan kita. Terima kasih. Saya mendapatkan suatu hal yang menyibukkan saya secara pribadi. Sebab ketika Pendeta Tommy berkhotbah, kamu akan bertemu di Galilea, saya berupaya menemukan makna itu. Kemarin waktu Pak Sulaiman Alulinggi mereka materi pesiaraan hidup, buntung-buntung mereka terjawab. Tapi hari ini yang saya mendapatkan jawabannya, bahwa di penutupan hari ketiga ini kita masih diberi teks, kamu akan bertemu di Galilea. Kami memberi interpretasi di
di kelompok kami tadi bahwa Galilea yang baru untuk kita sekarang adalah perwilayahan pelayanan Gereja Toraja. Dan kalau ternyata mengapa harus di Galilea? Ternyata kan di sana Yesus memilih mereka. Yesus memilih murid-murid. Yesus di sana menyatakan keajaiban-keajaiban. Di sana Yesus menyatakan tanda-tanda kerjaan Allah. Dan kalau ternyata Yesus mengatakan kita akan berjumpa di Galilea, itu berarti kita kembali mereview perjalanan pelayanan kita, mengingat kembali ketika kita ditumpangi tangan, dan mengukuhkan saya secara pribadi bahwa 51 pendeta dulu menumpangi saya tangan, itu adalah beberapa berkat yang khusus dari Tuhan. Dan kami membahasakan tadi kelompok kami bahwa sesungguhnya ini rekoleksi bagi saya punya bobot tersendiri bagi saya. Saya tidak tahu bagi teman-teman. Punya bobot tersendiri bagi saya. Hari pertama kemarin dan hari ini, pesiarahan kemarin itu dan pesiarahan hari ini yang dibahasakan oleh Dr. Alfrius itu makin meyakinkan saya bahwa sesungguhnya pelayanan saya adalah menuju pesiarahan yang Tuhan sedang rencanakan itu. Seyakin-yakinnya kita, sedalamnya kita menghayati kemurahan Tuhan ketika Dia menyatakan keajaiban di Galilea. Dan sesungguhnya itu adalah pemulihan bagi diri saya bahwa bukan hanya di Galilea dulu, tetapi di wilayah pelayanan saya pun Tuhan akan menyatakan kemurahan kasih-Nya. Sedikit saja Kak, kalau bagi saya secara pribadi satu momen yang sangat menjawab kebutuhan saya datang ke sini, berefleksi adalah apa yang kita lakukan tadi pagi. Pagi-pagi betul itu 5:30 mindfulness body. Ya, bisakah itu diberi porsi lebih banyak lagi untuk mungkin untuk refleksi berikutnya. Karena kalau bagi saya secara pribadi dan saya yakin bagi kita semua, tadi banyak yang penasaran Kak, karena ada yang terlambat dan sebagainya dengan kegiatan itu sungguh sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat sederhana, meraba tubuh kita sendiri sambil berefleksi dan mengingat bahwa ternyata yang paling dekat sama ini banyak kali tidak kita perhatikan. Ya, terima kasih. Ya, mari bersama kita berdiri. Mulia namanya. Yesus,
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menuntunmu dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Kita siapkan diri kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Pembacaan terambil dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Kita berdoa. Mulia, mulia Engkau Allah Bapa kami, Allah yang empunya pelayanan yang kami kerjakan saat ini, Allah yang ada di masa lalu, masa kini, bahkan masa depan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kurang lebih 3 hari di tempat ini. Kami akan menutup kegiatan kami di tempat ini dengan tetap mengingat Engkau Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami baca, apa yang akan kami renungkan bersama, sungguh-sungguh boleh mengambil tempat dalam hati pikiran kami. Secara khusus Tuhan, menguatkan kami, para pendeta calon mutasi ke depan. Kasih Tuhan kiranya menuntun membuka hati pikiran kami, melembutkan kami untuk memahami Engkau yang luar biasa, memahami Engkau yang tidak terbatas dan sempurna itu. Berfirmanlah ya Allah yang hidup, kami siap untuk mendengar. Amin. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengikuti pembicaraan baik di media sosial kita, di Pokadam atau dalam grup pendeta, topik yang sangat-sangat dianggap krusial sepanjang minggu ini, bahkan menyembunyikan kabar seorang proponen yang sedang sakit. Ya, saya bukan dia, tapi buat saya ada kabar yang luar biasa menurut kita, dan kita mau tahu itu tentang calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, sejak Gibran belum menjadi calon wapres sampai kemudian dia betul-betul menjadi calon wapresnya, ya, pastinya dari Prabowo, itu selalu menjadi pembicaraan. Bahkan setelah ditetapkan menjadi calon wapresnya, Prabowo pun masih muncul. Kenapa? Seolah kita mau tahu, berusaha menyelidiki, ya. Sehingga saya jadi bingung. Saya lihat grup pendeta, oh ya betul, kubung kamu ya betul. Ya, ada kabar yang lain yang sesungguhnya lebih berhubungan dengan pendeta, seolah tertutup. Saya jadi bertanya dengan diri saya, ya, saya sedang, ya, ketika saya mempersiapkan ini, Kak ini sudah memberitahu saya beberapa waktu yang lalu, tapi saya bergumul. Yang saya mau khutbah itu pendeta, kan? Saya rasa ini pergumulan kami, ya, di institut. Bukan mau membeda-bedakan audiens kami, tapi kalau dibilang kalau kami mau mengkhutbai proponen, yaitu proponen laki khutbai, setengah mati kan persiapan sampai kami evaluasi khutbahnya, ya. Dan kalau mau khutbai pendeta, yang saya pikirkan jangan sampai paten dengan aku pendeta kayak dikhutbai. Ya. Tapi buat saya oke lah, ya, ketika saya bergumul, memang itu faktanya yang saya mau sampaikan, bahwa kadang-kadang kita lebih sibuk menyelidiki hal-hal di luar diri kita, mencari tahu hal-hal yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan diri kita. Kalau mau dipikir-pikir untuk saat ini, apa hubungan Jokowi dengan Bapak Ibu gitu ya? Apa hubungan Bumi Raka Gibran itu dengan Bapak Ibu ketika dia kemudian jadi calonnya, Pak? Ya, kalau saya mau pikir, ya. Dan kemudian itu justru menutup sesuatu bagian dalam diri kita, dalam grup pendeta yang sesungguhnya penting untuk kita bicarakan. Kita lebih banyak menyelidiki hal-hal di luar kita. Dan menarik,
Buat saya ini bukan sebuah kebetulan. Di hari pertama kita sudah membuka cermin diri kita, melihat cermin diri kita. Siapa saya yang berkolar ini? Jangan sampai kolar ini hanya hiasan. Jangan sampai ini kolar ini hanya jadi tujuan saya dulu. Saya cuma mau saya rindu jadi pendeta hanya karena kolar ini, dan kemudian itu tidak saya hidupi dalam hidup saya. Saya lebih banyak menyelidiki hal-hal di luar sana ketimbang menyelidiki diri saya yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan besar, untuk pekerjaan mulia ini. Cermin diri di hari pertama, kemudian sorenya kita ber-PA bersama, kemarin kita ber-PA, kemudian kembali melihat diri kita lagi tadi. Ada banyak yang mengaku dosa, kok iya, salah mau kan. Selama ini kami sebagai pendeta, ya pendeta covernya saja. Ya, Petu, ya, tambah Bang Petu, adik saya. Jadi Petu kemarin mengibaratkan begini, ini anggota jemaat, di sini keluarga saya. Kalau ketemu anggota jemaat, ayo ibu, ya iyo, ayo, membalik susi kita ya. Betapa kadang-kadang kita tidak menyelidiki diri kita. Saya ditegur sama Petu sehingga tadi ketika saya pergi jemput anak saya, hari ini saya memutuskan untuk pergi jemput, dan saya bilang sama Kak Seni, saya minta maaf, saya harus karena jadwal saya lihat jam 4, saya harus jemput anak saya di Lentera, dan saya tidak bisa karena saya sudah janji, dan teguran pendeta Petrus itu menyadarkan saya betapa kadang-kadang saya lebih sering berbicara tentang Tuhan, mengajarkan tentang Tuhan, berusaha mengajak orang menyelidiki tentang Tuhan, tapi saya tidak hidup di dalam Tuhan. Pemazmur hari ini mengajak kita, selidikilah aku ya Allah. Jadi pelang bahasa apa? Selidikilah aku. Tiro nadi kapung. Saya mau tahu apa sih dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Kenallah hatiku, kenallah pikiranku, jangan sampai jalanku serong. Bayangkan, di sini dan kehidupan kita ada apa? Kalau kita melihat kehidupan kita hari ini, ada apa dengan saya? You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Hai Bapak Ibu Pendeta, apa yang Bapak Ibu Pendeta pikirkan hari ini berkaitan dengan mutasi? Wah, matua-tua mau kena mandapi-dapi nama kuota kuni. Kena ya tuh marandang-randang nama kuni, tapi bukan di Malangke. Ya. Almarhum Bapak Pendeta Yahya Boong pernah cerita, ada seorang pendeta datang. Dia bilang, "Bena tuh, semoga tidak ada di sini ya." Gue, Pak Pendeta, palele mau lakuin basah. Nah palele Pak Pendeta ke daerah sana itu, ya. Dan kemudian ternyata daerah itu tempat banjir. Datanglah dia ke Pak Yahya almarhum Komo. Bukan daerah banjir yang saya minta. Daerah basah yang saya maksud itu daerah yang banyak ininya. Ya. Kadang-kadang tanpa sadar itu mendrive kehidupan kita. Ya. Sudah sekian kali saya mutasi ke nonatironan sia mau sinode itu inan melona. Melona menurut pikiran kita, sehingga apa? Hati-hati, selidiki hatimu. Selidiki pikiranmu, jangan sampai itu membuat jalanmu dalam pelayananmu serong. Proses mutasi kembali menyadarkan kita, kurang lebih 3 hari di sini saya pun diingatkan bahwa saya setuju dengan Ambe Petse. Saya mau bilang pendeta itu pilihan, karena sebagian besar proponen yang kami wawancari selalu bilang itu panggilan. Tapi ketika dikatakan itu panggilan, kenapa masih ada yang mau lari dari panggilan itu? Mungkin komitmen kita kemudian berubah di tengah jalan. Ada yang baru 1 kali akan mutasi pertamanya, ada yang sudah 3-4 kali, ada yang sudah 5 kali mutasi. Tapi mari kita kembali menanyakan diri kita,
Selidikilah aku ya Allah, apakah hatiku hari ini ketika akan masuk dalam proses mutasi dan masuk ke dalam tempat yang baru masih sama ketika saya akan masuk dalam penempatan pertama kali. Proses mutasi, proses hidup seorang pendeta, saya mau gambarkan jalan hidup pendeta itu kadang-kadang tidak bisa dibilang terang benderang, samar ya. Tidak gelap tapi tidak terang benderang, samar. Ya. Hampir kabur. Kenapa? Kayak lagi dia tersembunyi ujung jalan. Tandai seperti apa, di mana ujungnya? Akan ujung seperti apa yang akan saya jumpai di sana? Tapi yang pasti menariknya, meskipun samar, meskipun dia tidak terang, ada tangan Tuhan yang akan terus membimbing kita. Itu yang seharusnya mendrive pikiran kita untuk terus setia dalam panggilan pelayanan ini. Ini kuamani kata-kata penghiburan hari itu ke pendeta. Tidak, ketika itu jadi sebuah spirit di sini dan membuat kita terus tinggal di sini. Dia samar, dia tersembunyi, tapi yang pasti tangan Tuhan yang membimbing kita. Kehadiran kita di sini, pelayanan kita ke depan bukan kita berjuang sendiri. Ada keluarga yang mendoakan kita, ada jemaat-jemaat yang mungkin yang terus mendoakan kita tanpa kita ketahui. Jadikan itu kekuatan bahwa kemanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Galilea itu, saya akan ke sana karena tangan Tuhan menuntun saya, bahkan Tuhan mendahului saya di sana. Tuhan akan saya jumpai lewat kehidupan di sana. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Bait pertama kita akan nyanyikan 2 kali. Bait pertama Lopi akan nyanyikan ini, yang kedua kita akan nyanyikan bersama-sama, dan kemudian bait kedua bersama-sama. Bait pertama Lopi 1 kali. Mari bersama taruh tangan di dada kita renungkan syair ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita bersama. Selidiki aku, berdiri, mari berdiri. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku
pujian dari Accountable Voice. Mari bersama, kita akan bersama-sama berdoa untuk salah seorang proponen Alsiani yang saat ini dalam kondisi Sudah mulai membaik. ya sudah mulai membaik, Pak. Ya baik, kita bersyukur untuk itu dalam kiranya Tuhan semakin memulihkan. Ya, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengaruniakan kami, mempercayakan kami memelihara umat-Mu lewat jemaat-jemaat yang boleh kami layani kurang lebih 1 periode saat ini. Terima kasih untuk kesempatan itu. Jika saat ini Tuhan persiapkan kami untuk meninggalkan jemaat-jemaat Tuhan dan masuk ke dalam jemaat-jemaat yang baru, kiranya kasih karunia-Mu yang terus ada di sepanjang kehidupan kami yang lalu terus ada menyertai kami di sepanjang pelayanan kehidupan kami ke depan. Berikan kami hati yang besar untuk melihat setiap pekerjaan dan rencana Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami ke depan. Kiranya segala kekhawatiran kami, baik tentang keluarga, tentang hari-hari hidup ke depan, berkaitan dengan mutasi ini, Tuhan terus teguhkan kami, sehingga biarlah proses mutasi ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah juga Tuhan di dalamnya, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk kegiatan kami, kurang lebih 3 hari 2 malam di tempat ini. Terima kasih untuk sukacita, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Kalau hari ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing yang jauh maupun yang dekat, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya terus menyertai kami
Tuhan berkenan memelihara kami. Bahkan biarlah Tuhan ketika kami tiba di tempat di mana Tuhan tibakan kami, nama Tuhan kiranya terus dipuji dan muliakan lewat kehidupan kami. Kami mengingat dan berdoa bersama untuk saudara kekasih kami, Proponen Elsiani. Dalam kondisinya saat ini Tuhan, kami terus serahkan dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan memulihkan saudara kekasih kami ini, sehingga ia dan juga calon bayinya boleh dipulihkan, ibu proponen boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Bahkan jika tiba waktunya nanti, sang bayi boleh dilahirkan dengan kondisi yang sehat dan selamat. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan sisa hari ini, bahkan hari-hari hidup kami ke depan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya segala yang baik, segala yang benar dalam pengasihan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami untuk segala dosa salah kami Tuhan. Dengar jawab kami bukan seturut kehendak kami, tapi kiranya hanya kehendak Tuhan yang menjadi, karena kami bawa doa syukur permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni. Janganlah mengampuni, lepaskanlah kami dari jahat. Engkau yang dunia dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberikan kesempatan untuk Pak Direktur menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu, pesan dan ya, terima kasih mengingatkan, karena sebenarnya ini sudah masuk di bulan puasa Natal ini. Kalau sudah berber itu mendampingi mereka tak sibuk koma pelayanan. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya secara pribadi bersyukur perjumpaan ini sangat menyenangkan, berjumpa dengan rekan-rekan pendeta Gereja Toraja, baik yang sudah saya kenal maupun baru kenal di tempat ini. Begitu sesungguhnya tangan diupu mau tanda tongan itu pendeta Gereja Toraja. Saya ingat sekali waktu khotbah di konvensi pendeta Gereja Toraja, sepertinya melihat lautan pendeta. Jadi bulan ini pendeta Gereja Toraja saat berkumpul. Ini kekuatan Gereja Toraja. Terima kasih. Di sini kita saling meneguhkan. Bahkan kami yang ada di LPG IPGT juga diteguhkan oleh pengalaman, semangat, dan perjuangan Bapak Ibu Pendeta di jemaat masing-masing, baik di periode terakhir yang baru saja diselesaikan maupun sejak dari menjadi proponen. Sangat terasa bagaimana ketangguhan berjuang di dalam berbagai medan, juga begitu banyak kesaksian tentang cinta kasih Kristus yang dirasakan baik dari rekan pendeta maupun dari jemaat Tuhan di mana kita melayani. Kita adalah salah satu korps pendeta Gereja Toraja, dan ini salah satu pesan yang saya pribadi menangkapnya di basis. Sesungguhnya kekuatan kita pertama-tama adalah kekuatan korps kita. Kita tulasi yang Karang, kita tulasi Tiron. Kan yang menarik, salah satu cerita dari pendeta ibu pendeta di basis tadi, kalau ada jemaat yang bercerita jelek atau membandingkan dengan pendeta lain, kompok ada tidak mau cerita sebab kaliku tuh cerita tuh kaliku. Jadi statement itu meneguhkan tentang sitongan bisa itu pendeta Gereja Toraja. Mari kita saling menopang, mendukung di dalam segala perjuangan pelayanan kita. Kita di janji pendeta Gereja Toraja, kita berjanji, meyakini dan berjanji bahwa panggilan jemaat atas kita adalah panggilan dari Tuhan.
menjadi pendeta, dan bahkan saat sekarang sistem kita mutasi penempatan, mestinya kita memaknai juga penempatan atas bapak-bapak gereja atau raja dari Tongkonan Sanggulele adalah penempatan dari Bapak yang di atas. Bapak yang di atas. Jadi ini kita ini tadi Pak Tommy katakan Pak Direktur Pokari. Karena ada salah satu bapak. Sesungguhnya saya membela. Jadi kan biasa Dempa Pandita mengatakan, kenapa saya di sini? Sebenarnya pertanyaannya langsung ke Tuhan saja, langsung ditransendensi. Kenapa saya di sini, Bapak? Bapak yang di atas ya. Nggak perlu di bapak-bapak yang di Tongkonan. Lalu kami kalau di proponen karena juga penempatan, menemukan jawaban itu kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang berproses di jemaat. Secara mistik kita selalu harus melihat, karena kalau Tuhan dan perjalanan hidup kita sudah bisa kita jawab semua, sesungguhnya Tuhan tidak lagi berkuasa. Dan mari secara detail kita perhatikan bahwa Tuhan merancang dan menuntun kita yang kadang-kadang kita mengalaminya, kita terheran-heran, tidak terima, terkaget. Tapi sesungguhnya Dia sedang menolong kita untuk semakin takjub ke Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan semakin kita puja dan puji dalam hidup kita sebagai pendeta. Kedua dari terakhir, mohon dimaklumi keterbatasan pelayanan di rumah kita PGT. Kebetulan kami pengurus ini dipercayakan oleh Badan Kerja Sinode. Jadi kalau ada Bapak Ibu kekurangan, mohon dimaklumi. Sebenarnya kita menanti tadi evaluasi untuk selalu membenahi pelayanan kita bersama-sama di rumah kita ini. Dan salam kami buat jemaat Tuhan di mana kita masih bertugas di sana sebelum dimutasi. Salam kami kepada keluarga, suami, istri, dan anak-anak, dan pacar, kekasih, dan calon pacar yang sudah jelas maupun yang belum jelas, yang hanya Bapak yang di atas yang tahu. Jadi kalau belum jelas, tidak usah kasih tahu dulu bapak-bapak yang di BPS. Kecuali kalau sudah jelas dan serius, mari bawa ke sinode untuk memang harus pasangan pendeta harus di konseling pernikahan. Itu keputusan SSA 25. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak dari BPS akan ada bapak yang lain yang membuka, bapak yang satu menutupnya. Ini bapak dua. Terima kasih Pendeta Elma, Direktur, Ibu Sekretaris, sahabat-sahabat saya di TGT yang saya banggakan. Selamat sore Bapak Ibu Pendeta yang Bapak-bapak di jemaat. Bapak jemaat yang saya sayangi. Pertama saya mohon maaf. Ini juga karena mungkin kita terdesak untuk mau pulang. Yang sebenarnya kalau jadwal jam 4 ya, tapi mungkin karena perjalanan di grup tadi ada yang sudah takut dengan perjalanan ke Palopo karena hujan, perjalanan ke Rembon dan lain sebagainya. Tapi kita
kita pahami bahwa betapa rindunya kita terhadap pelayanan di jemaat. Itu kata kuncinya. Kita yang hadir ini 50 sekian orang, yang seharusnya 70. Itu tidak disengaja, tapi ada teman-teman yang mengapa 70, ada yang memang sudah tidak bisa mutasi karena tinggal 1 tahun, ada yang menjadi tenaga full time di klasis dan tidak mungkin dimutasi, ada memang juga yang sakit yang tidak bisa hadir, tapi ada 1-2 yang mungkin dengan rekoleksi dan refleksi yang lalu-lalu sehingga menganggap bahwa rekoleksi dan refleksi itu tidaklah terlalu penting amat. Saya di bidang 2 betul-betul mengevaluasi itu, dan karena itu ketika rekoleksi dan refleksi tahap pertama kami berdiskusi banyak. Titik lemahnya kegiatan ini di mana, membosankan bagaimana, menjenuhkan atau apa, atau memberi angin segar yang pada kenyataannya tidak ada hasilnya karena Papa di bawah tidak merespon keinginan Bapak. Mengapa Bapak di bawah, bukan Bapak di atas? Pada refleksi lalu-lalu itu, kita masih ingat ada diskusi, istrinya di mana, suaminya di mana, anaknya di mana, harapannya di mana. Dan dengan menjawab harapan itu, 90% harapan itu tidak terjawab. Mengapa? Karena yang masuk mendampingi waktu itu, waktu kita masih mengenal namanya TP2P, 1 orang pun bukan panitia personalia. Dan karena itu jauh panggang dari api. Ini yang kami betul-betul seriusi, sehingga kita mencoba untuk tidak masuk di ranah itu. Bapak di atas akan marah sama Bapak di bawah kalau kita mencoba-coba memberi harapan-harapan itu. Nah, rekan-rekan yang saya sayangi dan saya hormati, akhir-akhir ini kondisi kita Gereja Toraja, khususnya pendeta, kehadiran kita karena 1-2 orang rekan kita menjadi pergumulan dan kegelisahan keluarga jemaat. Hampir beruntun tahun ini masalah itu terjadi di Gereja Toraja. Dan betul-betul ini mengusik kita semua. Entah apa yang terjadi, tapi ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya kita, yang Ibu Pendeta Elma bilang tadi, selidikilah aku. Dalam gumul kami di Badan Pekerja Sinode saat membicarakan rekan-rekan, terkadang ya nakota Pak Adi ilang kilo, sebab ada beberapa teman kita yang pada satu sisi kita mau katakan Pak Adi dekat, tapi pada sisi lain justru Pak Adi laku jemaat. Pak Adi itu jemaat karena harapan jemaat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beta tanda nasang motona. Mengapa? Saya berpikir juga ini karena kita
kita bangsa itu matira unsebar rite berita. Terkadang harusnya kita yang Ibu Elma bilang tadi, yang menahan kumakaleku tuh, tapi tak pernah jelas di berita disambo male. Akhirnya cuma 1 jam bangsa Indonesia tahu. Itu juga masalah kita. Itu juga masalah kita. Ya, nah karena itu apalagi kita pendeta yang aktif ini sekarang sekitar 1.100. Saya sudah bicara dengan Pak Ranti tadi, yang ada di jemaat itu 900 lebih. 958. Lalu yang pensiun 112, kalau tambah 5 sekitar 117. Nah, takut si salah satu dulu mungkin karena pendeta yang dulu itu masih kurang, akhirnya si Kamali, si Daka dan lain sebagainya. Kita sekarang mungkin karena terlalu banyak dan besar, akhirnya apa? Bayang telah menjadi perhatian telako. Dikotomi itu ada. Kami wilayah, kami kalasis, kami alumni, kami angkatan, dan lain sebagainya. Ini yang disukai atau tidak disukai akan merusak persekutuan keutuhan kita selaku pendeta Gereja Toraja. Dan karena itu salah satu sebenarnya kehadiran kita di rekoleksi seperti ini adalah itu yang kita gumul. Bergumul terhadap kebersamaan. Si Popadi siapa kira-kira. Bergumul terhadap banyak hal dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi penting. Yang berikut, saudara-saudara, percayalah bahwa Bapa di bawah akan memutasi Bapa di atas. Sebenarnya percayalah bahwa Bapa di bawah. Akan memikirkan saudara-saudara semua. Hanya saja kan tidak mungkin kita memaksa sesuai dengan kehendak kita. Karena kalau kita seperti itu, bisa inan tasangapulo menginginkan bisa mau dibayangkan toh. Bisa mau dibayangkan kira-kira bagaimana? Ya, karena itu saya mengatakan di teman-teman termasuk di GTI, di proponen, di mana-mana, di BPS saya katakan hanya 2 masalahnya kalau kedua-dua, disenangi dan dibenci. Itu saja, dan saya tahu itu. Hanya 2 masalahnya kata Allah kalau di kedua-dua, disenangi atau dibenci, dicerita baik atau dicerita buruk. Itulah Bapa di bawah, berbeda dengan Bapa di atas. Ya, mengapa? Karena kalau tidak, misalnya katakanlah saya punya kerinduan karena istri saya, karena anak saya, lalu ternyata yang keluar tidak seperti harapan itu, maka pasti akan bercerita tak bang napo tangaran. Sebenarnya di potangaran nasam. Tapi ingat teman-teman, yang nayaman namo teta enadadi itu mutasi tabeki muisela konak tala di tangaran karena pasikolana, karena bulanna dan lain sebagainya. Tidak ada mutasi jalan.
Bayangkan kena kuah, nah bulan na apa anak mau hujan, bisa ke bulan nan. Nah keputusan tadi kau pendua raki lama mutasi. Cuman lah dini mak mutasi lang bulan Mesa sela kau bulan Talu. Bulan Karua sela kau bulan Sampulo. Matumbai kepentingan jemaat. Tapi kita ona lama ujang padika anakku. Bainai ku padika, mone ku padika. Matusa oh laki anak-anak ba. Betul. Inilah masalah kita yang saya mau katakan. Ya, yang saya mau katakan semua ini masuk, tetapi untuk menjawab semua itu tidak akan mungkin, tidak akan mungkin. Ya, yakini bahwa di Potangaran toh. Nah, alasan lagi betapa beratnya mutasi karena nata ekate aturan dari Bapak di atas. Bahwa seorang pendeta harus menikah dengan yang tidak punya tanggung jawab. Ya, tak nama jama. Tidak ada aturan kita dan itu yang masalah. Karena apa? Masalah kita ini masalahnya sebagian yang teman kamu kirakan kan kami sudah akan masuk. Sebagian ada teman-teman pendeta baik yang sudah tua tapi lebih banyak yang muda-muda yang ternyata kawin dengan orang di laut. Ya pelaut. Sebagian teman-teman pendeta menikah dengan pegawai negeri. Ingat itu mutasi ketika Otoda 5 tahun tak pernah beres itu mutasi. Lebih pindah. Sementara ada aturan kita mengatakan maksimal 2 periode dalam satu. Masalah kita semua di situ rumitnya mutasi. Kedua, ya te ponno atau temote, nasa bahasa Ibu El Manina, tempat-tempat yang sedikit lebih banyak anggotanya. Saya tidak mau menggunakan karena haknya puang doto tuh bahasa kiri. Yang saya mau katakan bahasa saya adalah sedikit dan banyak anggota. Nah kalau begitu, denden mau pandita telena banyaknya anggota, lalu talatama apa? Kau semakin kosong moto tuh kurang anggota jo. Bagaimana bisa sistem mutasi itu? Betapa rumitnya rekan-rekan. Ya metode kuinena pasti tidak ada yang kanan, tidak ada yang kiri, sampai anak pun di Potangaran. Apalagi Inang Ladengki itu memiliki pergumulan berat karena keterbatasan dan lain sebagainya. Potangaran nasang tuh. Karena itu tasi pasambayangan kan kimatoto nala kara atas antongan. Nah kemauan Bapa di atas, bukan kemauan Bapa di bawah. Dan kami akan doakan Bapak Ibu, rekan-rekan, supaya apapun yang diputuskan mensuka citakan. Ya, itu harapan kami. Yang terakhir saya mau katakan begini, teman-teman jangan putuskan yang namanya komunikasi, terutama dengan BPK, dengan wilayah. Lano pu bangar katang tanda itu masalah entah. Dako mani namang kadira ata. Miko minta abang natang ngaran. Mi pasala mi itu tahu. Nah kamu menutup mulut. Kaditandai dah kagumua. Sekarang saudara saya John Adi ternyata sudah lama bergumul karena ibunya di sini. Siapa tahu saya tidak tahu. Ya.
Yang terkuat komunikasi itu menjadi penting sekali. Karena jadi itu yang saya coba sampaikan, mohonkan kepada rekan-rekan, coba dibangun komunikasi, jangan putuskan komunikasi. Kalau bukan komunikasi kepada mereka, kami siap menerima komunikasi itu. Pokade itu masalanta, naden si pamatoto. Ya, itu saja yang saya mau katakan. Sabak ya mau ya mana itu tuh bisa dipogau si pamatoto ki untuk bisa mengatakan ini dan itu. Saya tetap meyakini tetap kekuasaan Tuhan. Ya, udah semangat tuh topangan nih, kehadiran nih, topangan jemaah-jemaah. Terima kasih teman-teman di TGT yang luar biasa. Teman-teman, saya selalu mengatakan begini, teman-teman di GTG ini sungguh konami di rumah toh. Itu kita jadi jemaat biasa siapa istirahat. Bisa siapa istirahat. Kemakure siapa dah kok itu pelayanan, kempulan sembahyang rumah tangga. Tapi kami di TGT betul-betul dari pagi sampai kami di rumah. Habis ini kita masuk rapat kerja, habis itu pertemuan mentor. Tahu tidak ada waktu di TGT yang kosong. Kami berupaya memaksimalkan, tapi ternyata tidak. Ternyata jadwal itu tidak bisa di 140 proponen. 140 yang 4 angkatan. Kamu bang mereken itu. Terus 2 kali rekoleksi. Mana kegiatan rutin atau tak apa tuh pengembangan kapasitas. Dan ya, abang apa tuh? Makanya saya bilang, selalu saya katakan teman-teman di TGT ditopang dalam doa supaya matoto. Anda pendeta Yahya habis rapat di sini. Habis rapat untuk persiapan rekoleksi untuk acara ini. Sesudah itu karena ada pelayanan sore di Palopo, dia istirahat di kantor sinode baru dia jalan. Kalau kami tidak ada misalnya besok ini paling kami pertemuan untuk menyusun yang lain sebagainya. Betul-betul teman-teman di TGT Pak Direktur pusing, makanya ada satu tugas yang harus kami buru yaitu kode etik pendeta yang belum tuntas yang harus kami sampaikan di rapat kerja gereja Toraja. Bahkan kami sehat dan kami doakan Bapak Ibu tetap sehat. Terima kasih untuk banyak hal yang kita sudah lakukan, yang kita persembahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri lalu saya tutup kegiatan ini. Dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, maka pertemuan rekoleksi dan refleksi calon mutasi pendeta Gereja Toraja tahap 1 tahun 2024 saya nyatakan ditutup di dalam Tuhan. Terima kasih. Merdekakan Injil Kristus di dunia.
Berbahagialah, lakukanlah tugas tanggung jawab pelayananmu, dan biarlah dalam setiap karya yang kau kerjakan Tuhan dimuliakan. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.